Dianggap parasit keluarga. Bab 89. Di hadapan Sofia, Ibu Kalsum menghela napas pelan sekaligus dalam. Konteksnya beda, Mbak. Jakarta itu jauh. Bisa sekitar 12 jam jaraknya dari sini. Itu saja kalau enggak macet. Kasihan Aidan, apalagi kamu juga lagi hamil. Urusan kangen nanti cukup telepon. Mamah pasti urus, Aidan dijamin aman damai sentosa. Yakinnya. Iya, gitu saja. Biar kalian juga lebih leluasa mau ngapain di sana. Malahan kalau Aidan diajak, takutnya keteteran, timpal Pasana yang juga sedang sarapan di sebelah sang istri, sambil sesekali menatap Sofia maupun Kalandra yang duduk di hadapannya. Iya, gitu saja. Lagian kalian enggak akan lama-lama atau malah transmigrasi ke sana, kan? Sergah Ibu Kalsum. Sambil meraih segelas air putih di sebelah tangan kanannya, Pasana berkata, masih satu pulau ya, bukan transmigrasi, Bueye. Ibu Kalsum nyengir. Ya, maksudnya Pak Ih. Ya sudah, kalau gitu, kami ikut saran sama Mama Papa saja, ucap Sofia pasrah. Di sebelahnya, Aidan yang duduk di kursi bayi dan turun sarapan, masih sibuk mengacak-acak rebusan brokoli, wortel, dan juga kentangnya. Semuanya kompak tersenyum damai, melanjutkan acara sarapan mereka sambil menjadikan Aidan sebagai pusat perhatian. Giginya sudah ada 4, jadi apa-apa dilahap ya, Mas. Goda Kalandra. Biarin, biar sehat. Belajar ngunyah itu. Ibu Kalsum begitu bangga kepada Aidan, apalagi sejauh ini, ia turut berperan dalam mengurus tumbuh kembang bocah itu. Selepas maghrib, Sofia dan Kalandra sungguh pergi ke Jakarta. Kalandra menyetir sendiri dan kepergian mereka sungguh berat mereka jalani karena untuk kali pertama, mereka akan jauh dari Aidan dalam waktu lama. Di belakang sana, di depan gerbang, Aidan yang diemban Pasana, dituntun untuk melambaikan tangan, dadah-dadah pada kepergian mobil Kalandra. Sofia sendiri terus menoleh ke belakang sambil melambaikan tangan kanan dan tentu saja menangis. Lain dengan Kalandra yang tampak tegar dan hanya mengawasi dari kaca spion luar sebelah kanannya. Kalandra sengaja berusaha tegar agar istrinya tidak sampai meraung-raung. Kalandra yakin itu akan benar-benar terjadi jika ia sampai menunjukkan kesedihan apalagi air matanya. Mas yakin nyetir sendiri, ucap Sofia sambil menutup tuntas kaca jendela pintunya. Kemudian ia menarik beberapa helai tisu kering di hadapannya, menggunakannya untuk menyeka air matanya. Iya. Nyetir sendiri apalagi kalau perjalanan jauh, bikin aku jauh merasa aman, balas Kalandra sambil meraih gelas kopi kemudian meminumnya. Aroma kopi hitam yang tercium sangat harum karena diseduh dengan air yang benar-benar mendidih, menguasai suasana mobil. Kalau gitu besok-besok, aku diajari nyetir ya, biar kalau kemana-mana, bisa gantian nyetir, ucap Sofia masih sibuk menyeka sekitar matanya. Ia masih galau dan tak bisa menghentikan air matanya hanya karena harus berpisah dalam waktu lama dari Aidan. Karena meski sadar Aidan aman apalagi Ibu Kalsum dan Pasana juga sangat menyayangi bocah itu, rasanya tetap ada yang kurang. Ibarat dikatakan, hati Sofia akan selalu krenyes-krenyes di setiap ia jauh dari buah hatinya apalagi waktu yang tidak sebentar. Kalandra langsung mesem kemudian menatap istrinya. Memangnya Mama hafal jalan? Itu tinggal dengerin GPS, kan? Belok kanan, belok kiri, lurus apa masuk ke pertigaan, balas Arun dengan polosnya.
Kalandra langsung menahan senyumnya. Ia berangsur meletakkan gelas kopinya ke tempatnya. Sementara tangan kiri yang baru meletakkan kopi itu meraih punggung kepala Sofia. Belok kanan belok kiri, ada pertigaan tabrak. Ih mah, ikut GPS kadang juga disesatin. Ibaratnya ya, kalau kita belas enggak tahu jalannya, mau ke depan saja kita diputer-puterin. Nyasarlah kita. Tapi kan, aku cerdas, Mas. Gampang hafal. Balas Sofia yakin seyakin-yakinnya. Jawaban polos dari sang istri teramat menghibur seorang Kalandra. Mau mobil. Sofia yang masih menyeka air mata langsung terdiam sejenak, sebelum akhirnya ia menatap serius Kalandra. Mas mau beliin? Kalandra nyengir. Kalau sayang mau, nanti aku beliin. Yakinnya. Ya sudah mas, beliin saja. Nanti aku belajar nyetir, kalau enggak bisa-bisa, pas aku nyetir, yang lain suruh minggir. Yakin Sofia. Kalandra tidak bisa untuk tidak tertawa. Ih, kok mas malah ketawa? Protes Sofia. Kalau yang lain suruh minggir, mereka lewat mana, yang? Ya lewat jalan lah, mas. Tapi aku dulu buat keselamatan bersama. Menghela napas pelan, Kalandra mengangguk-angguk. Nanti kalau sudah lahiran, aku beliin mobil. Kalau sekarang, kamu kan lagi hamil. Was-was kalau kamu nyetir. Ya yang lain suruh minggir mas, yakin Sofia. Ya enggak mungkin mau, nanti yang ada mereka ngamuk. Padahal jalanan ini kan punya nenek moyangku, mas. Nenek moyang bersama, yang. Yakin Kalandra dan Sofia malah tertawa. Kamu ya. Biar enggak sepaneng, mas. Yang Sofia tahu, Kalandra belum sampai memberikan video kiriman Resti kepada Tuan Maheza, sebab suaminya itu tidak mau salah langkah. Apalagi berurusan dengan orang penting sekelas Tuan Maheza sangat sensitif, ditambah hal yang akan mereka ungkap juga benar-benar sensitif. Mas, aku boleh minta kopinya? Lirik Sofia sambil melirik penuh arti kepada sang suami. Kalandra yang baru kembali menyeruput kopinya, langsung menoleh, membuatnya menatap sang istri. Dilihat dari ekspresinya, Sofia tampak sangat ingin minum kopi. Namun Kalandra tidak lupa, kafein dianjurkan untuk dikurangi untuk wanita hamil maupun menyusui. Masalahnya jika sampai dilarang, Kalandra yakin yang ada istrinya nangis karena akhir-akhir ini saja, Sofia jadi sensitif. Boleh, tapi dikit saja. Enggak boleh banyak-banyak, kan? Kalandra memberikan gelas kopinya. Sofia langsung tersenyum ceria menerimanya. Alasan kopi bisa bikin kita lebih melek itu gimana ceritanya, sih, mas? Ia menyeruput kopinya sambil melirik Kalandra yang ia tunggu jawabannya. Suaminya itu masih fokus mengemudi. Ceritanya gini, dari zaman dahulu, ada yang namanya kafein. Nah kafein ini merupakan senyawa alkaloid santina, bentuknya kristal dan rasanya pahit. Ini ibarat obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan yang menstimulasi kerja jantung sekaligus meningkatkan produksi urin. Kafein ini juga bikin otak jadi lebih fresh, makanya jadi menghambat rasa ngantuk juga, cerita Kalandra. Lah masa? Tapi ini kok aku tetap ngantuk, mas? Serga Sofia memotong dongeng dari sang suami. Kalandra langsung kicep. Berarti level ngantukmu kamu sudah tinggi banget, yang. Dan kayaknya bawaan hormon sama takdir juga. Sofia tertawa, merasa gemas kepada suaminya. Takdirnya dibawa-bawa. Ya sudah, tidur, ucap Kalandra.
Nanti Mas, aku mau nemenin Mas biar Mas enggak ngantuk. Sampai titik darah penghabisan pokoknya. Yakin Sofia. Ia menaruh gelas kopinya dan segera meraih sederet bekal makanan di tempat duduk belakang. Mas mau rujak? Tawar Sofia. Setelah selesai makan ini itu, bukannya bisa melek, Sofia malah benar-benar tidur karena kekenyangan. Kalandra yang ditinggal melek sendirian menjadi sibuk menertawakan kelakuan istrinya. Ya Allah, Yang. Kok kamu jadi selucu ini? Heboh makan sambil ngobrol, ujung-ujungnya tidur, ujar Kalandra. Tangan kirinya sibuk membenarkan selimut yang menyelimuti tubuh sang istri. Perjalanan ke Jakarta yang juga menjadi perjalanan jauh pertama mereka, terasa sangat menyenangkan lantaran Sofia yang tetap mengantuk dan berusaha menemani sang suami, pada akhirnya tetap tepar setelah kekenyangan. Ini kayaknya ngidamnya lagi pindah ke aku biar Mas bisa fokus nyetir, ya. Keluh Sofia dan Kalandra hanya menertawakannya. Mas, nanti kita langsung ke kontrakan Mbak Resti, apa ke rumah Pak Maheza? Tanya Sofia. Ke kontrakan Resti dulu, terus siangnya baru ketemuan sama Tuan Maheza. Aku janjiannya di jam makan siang. Kalandra menepikan laju mobilnya. Mereka sedang mengambil waktu untuk istirahat di salah satu rest area sekitar Purwakarta. Ke toilet yuk, sekalian bawa sabun. Aku mau mandi biar enggak ngantuk, ucap Kalandra. Sofia menggeleng tegas, menolak ajakan Kalandra. Mas tetap harus tidur, 2 atau 3 jam. Setelah itu, kita baru lanjut perjalanan. Buat keamanan bersama. Kalau mau ke toilet ayo karena aku pun pengin pipis. Abis ini, Mas tidur dulu. Tidur di belakang biar bisa selonjoran. Ini aku beneran marah kalau Mas sampai nolak. Kalandra mesem sambil mengangguk-angguk. Ayo turun ke toilet dulu. Dan setelah itu, Kalandra sungguh tidur di tempat duduk belakang di pangkuan Sofia. Kali ini Kalandra yang benar-benar tidur, sementara Sofia yang melek kembali sibuk makan. Nah, ini ngidamnya udah pindah ke Bapake lagi. Batin Sofia tersipu memandangi wajah Kalandra yang masih terpejam damai di pangkuannya. Sudah 2 hari ini, Mbak Resti maupun Mas Tommy, belum ada yang pulang. Kontrakannya beneran kosong. Karena setelah paginya Mbak Resti titip anak-anak ke saya, malamnya Mas Tommy yang ambil dan setelah itu, beneran belum ada yang balik, jelas seorang ibu-ibu selaku tetangga kontrakan Resti tinggal yang juga sudah biasa dititipi anak-anak Resti. Ibu-ibu itu juga yang kemarin sempat mengurus Ciko dan Cinta, setelah Resti menitipkannya. Mendengar itu, Sofia langsung lemas. Ia refleks menghela napas kemudian menggunakan kedua tangannya untuk mendekap sebelah lengan sang suami. Sofia tak lagi mampu bersuara, dan memang langsung Kalandra yang mengambil alih semuanya. Tak lama setelah itu, Kalandra pamit. Mereka langsung menuju rumah Tuan Maheza. Suasana sudah sangat terang karena kini sudah menjelang makan siang. Kalandra yang sudah janjian dengan Tuan Maheza, diminta untuk menunggu di ruang tamu. Di rumah yang mirip istana itu, keduanya juga tak sengaja bertemu Elia. Elia mendadak datang, seolah wanita itu diberi kabar bahwa ada tamu spesial untuk sang suami. Namun setelah melihat tamu yang dimaksud justru Sofia dan Kalandra, Elia buru-buru undur, masuk lagi ke dalam. Hei Elia. Sofia sudah tak tahan lagi, ia maju sambil membawa taflon yang sudah langsung ia ambil dari bagasi setelah ia tahu,
Resti belum kembali sejak kepergian sahabatnya itu. Kalandra memang turut berdiri meninggalkan sofa kulit empuk berwarna hitam yang ada di sana, tapi pria itu sama sekali tidak berniat menegur apalagi menghentikan apa yang akan sang istri lakukan. Di sebelahnya, Sofia sudah lebih dulu melangkah. Lama kita enggak ngobrol. Aku minta waktumu sebentar saja. Sofia melangkah cepat menghampiri Elia yang sudah ada di luar pintu ruang tamu. Ia dan Kalandra menunggu. Ruang yang juga menuju bagian dalam rumah karena biar bagaimanapun, ruang dirinya dan Kalandra menunggu menjadi ruang pertama di rumah sangat luas sekaligus sangat besar itu. Aku sibuk. Singkat Elia masih memasang wajah cuek sekaligus tak minat. 5 detik. Tunggu di situ. Sergah Sofia. Dengan jarak mereka yang hanya terpaut sekitar 2 meter saja, ia dengan cekatan melangkah kemudian. Plaak. Sofia sungguh menggunakan taflon besarnya untuk menghantam kepala Elia. Wanita itu melakukannya sekuat tenaga ditambah emosi yang tak terbendung. Elia yang menerima langsung mendelik sempoyongan dan berakhir jatuh. Puas, tentu saja Sofia belum merasakannya. Karena walau apa yang Sofia lakukan sudah langsung membuat target pingsan dan di sana pun tidak ada kamera pengawas atau pengawasan khusus dari pekerja, bagi Sofia apa yang Elia dapatkan belum ada apa-apanya dari yang Resti alami dan itu karena Elia masih sangat layak mendapat ganjaran lebih. Malahan Sofia yakin, nasib Elia akan jauh lebih tragis dari keluarga David. Satu hantaman saja langsung pingsan, supaya itu memang kamu. Makanya kamu hanya bisa dapat sisa. Jadi selingkuhan bahkan istri suami orang itu ibarat dapat sisa, kan? Kesal Sofia sengaja berucap lirih.